Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sebagai mahasiswa UNESA kelas TI 19B akan menjelaskan tentang apa itu routing dinamik. Ikuti terus sampai selesai. Ya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Muhammad Al-Aziz dari kelas Teknik Informatika tahun 2019 kelas B dengan NIM 19051204088. Ya, sebelumnya perkenalan materi, yaitu pendahuluan. Perkembangan IT saat ini menuju dengan konsep-konsep social networkingnya. Openness, share, collaboration mobile, easy maintenance, one click, terdistribusi atau tersebar, scalability, concurrency, dan transparan. Saat ini terdapat tren routing adalah teknologi yang masih terus digali dalam penelitian para pakar IT di dunia, yaitu cloud computing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Dan sebuah konsep dasar dari routing adalah bahwa router meneruskan paket-paket IP berdasarkan pada IP address tujuan yang ada dalam header IP paket. Dia mencocokkan IP address tujuan dengan routing table dengan harapan menemukan kecocokan entry. Suatu entry yang menyatakan kepada router kemana paket selanjutnya harus diteruskan. Jika tidak ada kecocokan entry yang ada dalam routing table dan tidak ada default route, maka router tersebut akan membuang paket tersebut. Untuk itu adalah sangat penting untuk mempunyai isian routing table yang tepat dan benar. Agar isian pada table routing tepat dan benar, maka perlu bantuan dari administrator untuk mengisikannya. Oleh karena itu, routing statik adalah pilihan tepat untuk membangun sebuah jaringan, terutama untuk jaringan berskala kecil. Apabila sebuah jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing yang akan kita bahas pada materi ini. Sebuah dynamic routing dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini didesain untuk mendistribusikan informasi yang secara dinamis mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara cepat dan akurat. Protokol routing didesain tidak hanya untuk mengubah rute backup bila rute utama tidak berhasil, namun juga didesain untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh admin. Router sering bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur dilakukan oleh routing dinamik. Selanjutnya, menuju ke pembahasan atau studi kasus. Routing adalah pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router. Agar router mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik, router menggunakan peta atau tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang membuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Dan dynamic routing atau routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dan menggunakan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi antara satu router dengan router lainnya. Dan juga saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Bila kita memacu pada pemodelan
OSI atau Open System Interconnection, maka proses routing terjadi pada layer 3, network layer. Karena terjadi pada layer network, maka proses routing erat kaitannya dengan pengalamatan logika atau IP address. Untuk bentuk data yang akan diolah pada proses routing adalah paket yang merupakan protokol data unit PDU di layer 3, di mana protokol data unit yang diolah di layer 1 disebut bit, layer 2 disebut frame, layer 3 disebut paket, layer 4 disebut segmen, sedangkan layer 5 sampai 7 disebut data. Beberapa sistem operasi jaringan seperti Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 atau GNU atau Linux memiliki layanan seperti ini. Memiliki layanan seperti ini yang tadi telah dijelaskan di atas. Di dalam tabel routing, informasi routing akan disimpan dalam bentuk entry root. Setiap entry root akan menunjukkan network address dari network yang dapat dituju oleh router tersebut. Entry root ini juga berisi tentang informasi bagaimana cara mencapai network tersebut. Entry root pada tabel routing tersebut dapat dibuat atau digunakan secara manual oleh administrator jaringan, atau dapat juga diperoleh router secara otomatis dengan melakukan pertukaran informasi routing dengan router lain. Routing dapat menghubungkan beberapa jaringan yang terhubung langsung pada interface-nya, seperti gambar 2.1 ya. Pada jaringan tersebut tidak dibutuhkan teknik routing yang rumit karena merupakan jaringan yang sangat sederhana. Kita hanya perlu mengaktifkan IP address pada masing-masing interface router dan kedua jaringan tersebut sudah dapat terhubung. Mohon maaf untuk pada gambar 2.1 saya lupa mencantumkannya. Bisa di googling sendiri ya, mohon maaf. Kemudian lanjut, seperti yang kita ketahui, router berfungsi untuk mengirimkan paket data dari satu network ke network lain, sekaligus menentukan jalur terbaik untuk mencapai network tujuan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan tabel yang disebut tabel routing. Tabel tersebut berisi informasi keberadaan beberapa network, baik network yang terhubung langsung, directly connect network, maupun network yang tidak terhubung langsung, remote network. Kemudian lanjut. Lanjutannya tadi, dalam setiap entry root juga telah ada informasi tentang interface mana yang dapat digunakan router tersebut untuk mengirimkan paket data. Kita dapat mengambil analogi bandar udara sebagai router, penumpang sebagai paket data, papan informasi perjalanan sebagai tabel routing, dan pintu keberangkatan sebagai interface router. Ini sebenarnya adalah sama saja dengan tabel routing yang berisi informasi network address yang dapat dituju oleh router, beserta interface mana yang dapat digunakan untuk menuju network address itu. Setelah kita menentukan kota mana yang akan dituju, tentunya dengan membeli tiket yang sesuai, maka kita akan dituntun menuju pintu keberangkatan di mana pesawat kita sudah menanti. Kita harus memilih pintu yang tepat untuk kota tujuan dan pesawat yang sudah kita pilih. Ini dapat disamakan dengan router yang mencocokkan IP address tujuan dari setiap paket data dengan entry yang ada dalam tabel routing. Jika ternyata ada entry yang cocok, maka router akan mengalihkan paket data tersebut ke interface yang dapat digunakan untuk mencapai network luar. Tetapi jika ternyata tidak ada entry yang cocok, maka router akan membuang paket data tersebut. Seperti kita harus menggunakan pintu keberangkatan yang tepat untuk kota yang tepat pula. Definisi dynamic routing. Tadi kita membahas dynamic routing ya. Nah, sekarang apa sih dynamic routing? Nah, jadi definisi dynamic routing. Routing dinamik merupakan teknik routing di mana router akan memasukkan sendiri entry root ke dalam tabel routingnya untuk melakukan itu. Router akan sering bertukar informasi routing dengan router yang lain tentang jaringan yang mereka ketahui masing-masing setelah mempelajari keberadaan jaringan yang lain. Setelah mempelajari keberadaan jaringan lain beserta cara mencapai jaringan tersebut, router akan membuat entry root dan pada akhirnya memasukkannya ke dalam tabel routing. Untuk bisa melakukan pertukaran informasi routing, router-router tersebut harus menggunakan protokol routing. Jika dua buah router ingin bertukar informasi routing, maka keduanya harus menggunakan protokol routing yang sama. Berikut protokol routing yang paling banyak digunakan, yaitu Routing Information Protocol, Interior Gateway Routing Protocol, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, Open Source Path First, Intermediate System to Intermediate System, Border Gateway Protocol. Untuk mengkonfigurasikan protokol routing pada router relatif tidak membutuhkan waktu yang lama.
Kita cukup mengkonfigurasikan IP address pada setiap interface, kemudian mengaktifkan protokol routing, dan kemudian mengenalkan jaringan yang terhubung langsung dengan router tersebut. ID security bisa kita baca. Kemudian kita lanjut. Macam-macam dari routing dinamik. Ya, sama dengan yang tadi ya. RIP, IGRP, OSPF, EIGRP, dan BGP. Kemudian, apa sih kelebihan routing dinamik dan apa sih kekurangan routing dinamik? Jadi kelebihan routing dinamik dan kekurangannya saling melengkapi. Selalu ada ya, setiap sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan routing dinamik yang pertama hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Kemudian tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Kemudian bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Kemudian lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila salah satu jalur rusak. Kemudian dilengkapi juga dan kekurangannya routing dinamik. Yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kemudian kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Dan setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Kemudian susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Dan update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Kemudian kesimpulan dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya konfigurasi routing dinamik adalah jenis routing yang bisa berubah sesuai dengan kondisi yang diinginkan dengan parameter tertentu sesuai dengan protokolnya. Dan sebuah routing dinamik diterapkan pada PC yang berfungsi sebagai router dan dibutuhkan router lain yang sama-sama menerapkan sistem routing dinamik. Jadi tidak bisa berdiri sendiri seperti halnya router statik. Routing dinamik juga merupakan suatu routing yang menentukan gateway untuk network destination-nya berdasarkan parameter yang didapat dari router yang lain melalui protokol multicast seperti metrik, COS, dan sebagainya. Protokol RIP dan OSPF menggunakan multicast untuk bertukar informasi antar router, dan bila mengkonfigurasikan router, kita hanya cukup mengkonfigurasikan IP address. Ya, sekian penjelasan untuk routing dinamik yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.